Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Seperti apa ya masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Kita bahas bersama-sama. Kalian tahu nggak sih kalau dulu jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang terlebih dahulu sampai ke Nusantara ini? Orang-orang ini adalah para pedagang dari India dan Cina. Melalui jalur perdagangan, merekalah agama Hindu-Buddha mulai hadir di Indonesia. Kalian juga harus tahu kalau masing-masing dari agama Hindu-Buddha memiliki kerajaan yang sangat besar di Nusantara. Contohnya, Sriwijaya yang merupakan kerajaan agama Buddha, dan Majapahit yang merupakan kerajaan agama Hindu. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana mereka bisa masuk ke Nusantara. Nah, menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Nusantara berperan pasif, dan yang kedua, masyarakat Nusantara yang berperan aktif. Nah, maksudnya masyarakat Nusantara berperan pasif itu adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Sedangkan masyarakat Nusantara berperan aktif, maksudnya yaitu masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Nah, dari dua contoh tersebut muncul 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. Nah, 3 diantaranya berperan sebagai pasif dan 2 diantaranya yaitu berperan aktif. Bagaimana ya penjelasan dari masing-masing peran tersebut? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha yang berperan secara pasif dibagi menjadi 3, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, dan yang berperan aktif yaitu teori arus balik, dan yang kedua teori Sudra. Mari kita jelaskan dari masing-masing teori tersebut. Teori pasif. Nah, teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leert. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang dan datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha, penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang
ingin menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu teori kesatria. Nah, pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sehingga berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah berperang melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu dan Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh C.C. Briggs dan J.C. Moines. Nah, yang kedua itu ada teori yang berperan aktif. Teori yang berperan aktif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama teori arus balik dan yang kedua teori sudra. Teori arus balik. Teori arus balik ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar ke Nusantara dan kemudian menarik minat pada kaum pelajar di Nusantara untuk bergabung ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh V.D. Bosch. Yang kedua yaitu teori sudra. Nah, yang kedua teori sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berkulturalisasi dengan penduduk sekitar. Jadi mereka berbaur dengan penduduk sekitar. Nah, hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Dan teori tersebut dikemukakan oleh Van Weber. Nah, kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara pada zaman itu, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita ulas bersama-sama ya yang tadi kita pelajari, yaitu mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Ini ada dua, yaitu masyarakat Nusantara berperan secara pasif dan masyarakat Nusantara berperan secara aktif. Nah, masyarakat Nusantara berperan secara aktif itu dibagi menjadi tiga, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Kesatria. Sedangkan yang berperan aktif itu ada dua, yaitu teori arus balik dan teori Sudra. Nah, pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita sambung minggu selanjutnya materi baru, terusan dari materi yang sekarang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.